Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi struktur organisasi data hari ini akan membahas tentang pengurutan atau sorting dan pencarian atau searching. Untuk sorting data, ini salah satu fungsinya adalah agar data itu mudah dicari dan data juga mudah diperiksa atau diperbaiki ya. Sedangkan untuk pencarian, ini algoritmanya banyak. Dan kalau kita lihat banyak perusahaan-perusahaan search engine gitu ya yang menggunakan teori atau algoritma-algoritmanya. Nah, pada pembahasan di SOD hari ini kita akan membahas untuk yang pengurutan sorting itu 3 teknik, yaitu bubble sort, insertion sort, dan radix sort. Sedangkan untuk yang pencarian atau searching, di sini kita akan membahas 2 teknik saja, yaitu sequence dan binary search. Oke, untuk pengurutan atau sorting, ini adalah proses mengatur sekumpulan objek menurut aturan atau susunan tertentu. Nah, proses pengaturan objeknya ini dapat menaik atau ascending, atau menurun atau descending. Kemudian data yang diurut itu dapat berupa data bertipe dasar atau tipe rekaman atau record. Nah, untuk pengurutan sorting ini sendiri, selain mempercepat pencarian, dari data yang sudah terurut pun dapat langsung diketahui harga maksimum dan minimum. Jadi kalau misalnya sudah terdapat data yang diurutkan gitu, jadi kita sudah bisa mengetahui nilai paling rendahnya berapa dan nilai paling tingginya berapa. Nah, untuk pengurutan internal dan eksternal, di sini untuk pengurutan internal, yaitu pengurutan terhadap sekumpulan data yang disimpan dalam memori utama. Jadi ini misalnya larik atau array. Sedangkan pengurutan eksternal yaitu pengurutan data yang disimpan di dalam memori sekunder ya, memori sekunder. Nah, ini biasanya data dengan volume besar. Jadi dengan volume besar sehingga tidak mampu dimuat semuanya dalam memori komputer, atau yang disebut juga dengan pengurutan arsip atau file. Nah, untuk algoritma pengurutan yang akan kita bahas di struktur organisasi data adalah bubble sort atau exchange sort, insertion sort, dan radix sort. Untuk yang bubble sort, ini konsepnya adalah setiap elemen itu akan dibandingkan satu persatu dan akan ditukarkan apabila diperlukan. Jadi kalau misalnya pengurutannya adalah ascending, nilai dari kecil ke besar gitu, jadi nanti nilai tersebut masing-masing akan dibandingkan gitu. Kalau misalnya memang lebih kecil, itu akan langsung dilakukan pemindahan. Kalau misalnya tidak, dia akan tetap di posisinya. Kemudian yang insertion sort itu juga tekniknya adalah angka yang akan disisipkan ini akan dibandingkan satu persatu dengan angka yang telah terurut. Kemudian yang teknik ketiga itu radix sort. Ini adalah proses pengurutan nilai dilakukan tanpa melakukan perbandingan angka sedikit pun. Jadi nanti ini untuk yang radix sort ini nanti bisa kita lihat caranya, yaitu dengan membandingkan bitnya gitu ya. Jadi binary bukan bit dari angka-angkanya gitu. Nah, untuk yang teknik bubble sort di sini terdapat contoh, misalnya urutan angkanya adalah 5142. Untuk yang teknik bubble sort ini pertama kita bandingkan dulu nilai 5 dengan angka 1. Karena di sini satunya lebih kecil dari 5. Kemudian 1 pindah, disisipkan di depan 5. Kemudian dibandingkan lagi 5 dengan 4. Karena 4 lebih kecil dari 5, kemudian disisipkan lagi. Terus kemudian dibandingkan lagi dengan angka 2. Karena 2 lebih kecil dari 5, kemudian 2 dipindahkan ke depan. Nah, ini proses langkah pertama. Langkah kedua dari proses langkah pertama ini dibandingkan lagi sama seperti yang pertama. Yang elemen pertama dibandingkan dengan elemen kedua. Ini karena memang 1 lebih kecil dari 4, jadi tidak ada pertukaran. Kemudian 4 dengan 2, karena 2 lebih kecil dari 4, kemudian 2 dipindahkan ke 4. Kemudian 4 ke 5, karena 4 memang lebih kecil dari 5, tidak ada pertukaran. Ini posisi di iterasi kedua atau proses kedua dari bubble sort. Kemudian di langkah ketiga, ini karena belum terurut ya, angkanya 1, 2, 4, 5. Di langkah ketiga, 1 ke 2, ini tidak ada pertukaran. 2 ke 4, ini juga tidak ada pertukaran. 4 ke 5 juga tidak ada pertukaran. Nah, ini pada langkah ketiga ini terjadi pemeriksaan 2 kali gitu ya. Di sini pada saat iterasi keduanya sudah posisi seperti ini, kemudian dilihat lagi
apakah masih ada nilai-nilai kecil yang perlu dibandingkan atau disisipkan atau perlu ditukar lagi. Kalau misalnya tidak ada, berarti proses pengurutannya sudah selesai. Nah, ini adalah kelas bubble dalam program yang nanti bisa Anda coba untuk diaplikasikan atau coba untuk dijalankan ya programnya. Ini kelas bubble itu berisi fungsi untuk mengurutkan angka dengan menggunakan algoritma bubble sort. Sini bisa Anda perhatikan kelas bubble-nya apa saja yang terdapat dalam statement programnya, kemudian bagaimana proses pengurutan programnya dengan teknik bubble sort. Kemudian yang kedua adalah teknik insertion sort. Ini analoginya sama seperti kita menyusun sebuah tumpukan kartu gitu. Jadi kalau misalnya kita dapat tumpukan kartu, itu kan insertion yang namanya langsung ya, penyisipan langsung atau pengurutan langsung. Nah, ini dalam contoh di sini kita lihat katakanlah urutannya seperti ini gitu ya. Terus kemudian 54 dibandingkan dengan 26. Karena 26 lebih kecil dari 54, langsung dipindahkan. Kemudian 54 dibandingkan dengan 93, karena memang 54 lebih kecil dari 93, ini nggak berubah. Kemudian 93 dibandingkan dengan 17, karena 17 lebih kecil dari 93, dari 54, dan dari 26, kemudian angka 17-nya taruh di paling depan. Selanjutnya 77 dibandingkan dengan 93. 77 dibandingkan dengan 93 lebih kecil dari 77, kemudian dibandingkan dengan 54, ternyata 77 lebih besar dari 54. Kemudian disisipkan 77 ini di sini. Kemudian angka berikutnya adalah 31. 31 dibandingkan dengan 93 lebih kecil, dibandingkan 77 lebih kecil, dibandingkan 54 lebih kecil, kemudian dibandingkan 26 lebih besar. Maka kemudian 31-nya ditempatkan di sini. Dan seterusnya gitu ya sampai posisinya berurut. Nah, ini adalah class insertion. Untuk proses penyisipannya dilakukan satu persatu pada indeks array yang telah terurut. Kemudian yang ketiga adalah teknik radix sort. Jadi untuk radix sort ini misalnya ada 7 angka dengan 3 digit gitu ya dalam desimal. Nah, ini angka-angkanya dalam bentuk ratusan ya, 3 digit. Nah, untuk radix sort ini sendiri, yang pertama yang dilihat adalah digit yang pertama atau digit terakhir di setiap angka atau bilangan. Nah, ini digit pertama ini dibandingkan mana yang paling kecil. Di sini posisi urutan angkanya seperti ini ya. Nah, dari posisi angka urutan seperti ini, kita lihat belakangnya yang lebih kecil adalah 0. Maka ini taruh di depan. Setelah 0 yang paling kecil berikutnya adalah 5. Ini taruh di berikutnya. Kemudian 6. Ini taruh di berikutnya. Setelah itu 7. Ini ya. Setelah itu 9. Ini untuk yang first digitnya atau angka digit pertamanya. Kemudian dilihat lagi digit keduanya. Digit keduanya yang paling kecil mana? Digit keduanya yang paling kecil adalah 2. Ini taruh di depan, kemudian 3 ditaruh di berikutnya. Ini ya, dilihat lagi ada 3, kemudian ada lagi 3, 5, 5, dan 5. Dan yang terakhir adalah dilihat di digit yang ketiganya. Digit yang ketiganya yang paling kecil itu mana? Yang pertama adalah 3. Terus kemudian di sini ada lagi 3. Kemudian 4 gitu ya, 4, 3, 6, 4, 5, 7, kemudian 6, 5, 7, 7, 20, dan 8, 3, 9. Gitu. Jadi untuk radix sort ini, dia menggunakan 3 digit sebagai pembanding, dimulai dari digit terakhirnya, digit satuan, digit puluhan, baru kemudian digit ratusan. Nah, ini kekurangannya untuk radix sort ini adalah dia tidak bisa digunakan untuk bilangan pecahan. Ini adalah implementasi dari radix sort dalam contoh programnya ya. Kemudian untuk searching atau pencarian, ini adalah proses untuk mencari atau menemukan nilai atau data tertentu dalam sekumpulan data. Gitu. Nah, ini dalam teknik searching atau pencarian, yang pertama adalah sequential search.
Untuk teknik sekensial ini dilakukan dengan membandingkan setiap data satu persatu secara berurutan sampai data yang diinginkan ditemukan. Nah, ini kalau kita lihat contohnya, misalnya yang ingin dicari adalah angka 62. Angka 62, nah ini dari satu data yang sudah ada gitu ya. 62 dibandingkan dengan isi array yang pertama, yaitu 4. Sama enggak gitu? Ternyata enggak. Di isi yang kedua juga tidak gitu ya. Ini di isi yang ketiga juga tidak sama, kalau yang dicari adalah 62. Kemudian yang keempat di sini 14, sedangkan yang dicari 62. Nah, pas yang di indeks kelima ketemu nilai 62-nya. Ini linear sequential search. Nah, ini adalah kelas dari sequential search-nya. Proses pencariannya dilakukan dengan kondisi data belum terurut atau unsorted. Jadi kalau Anda lihat di sini, urutan datanya ini tidak terurut ya. Nah, kemudian yang kedua adalah teknik binary search. Ini merupakan salah satu teknik pencarian yang sering digunakan. Jadi, sesuai dengan namanya, teknik ini caranya adalah dengan membagi data menjadi dua bagian untuk setiap pencariannya. Nah, ini salah satu teknik pencarian yang efisien gitu ya, lebih cepat karena data selalu dibagi dua gitu. Nah, untuk yang binary search ini syaratnya adalah data itu sudah dalam kondisi terurut. Jadi kalau Anda lihat di contoh di sini, ini datanya sudah terurut ya, 5, 6, 9, 11 dan seterusnya. Nah, kita lihat tekniknya, misalnya yang dicari adalah 46. 46 ini dari jumlah data adalah sebanyak 9, tengah-tengahnya adalah 35. Dari nilai tengah ini kita bandingkan dengan nilai yang ingin dicari, 46 dengan 35. 35 lebih kecil dari 46, berarti 35 ke kiri itu tidak lagi menjadi area untuk pencarian dari data yang ingin dicari. Jadi di sini di blok ya. Kemudian sisanya adalah 4 data. Ini dibagi dua lagi, tengahnya adalah 44. Nah, 44 ini dibandingkan dengan 46 karena belum sama gitu, artinya belum ketemu. Terus kemudian kirinya 44 ada nilainya lebih kecil. Karena 44 lebih kecil dari 6, apalagi sebelah kirinya. Makanya 44 ke kiri ini langsung tidak dijadikan tempat pencarian. Kemudian yang berikutnya adalah dibagi dua lagi, yang tengahnya adalah 46. Nah, saat ketemu nilai 46, dicocokkan dengan nilai yang dicari. Jika sudah sama, maka tinggal disimpulkan bahwa data yang dicari itu sudah ketemu. Nah, ini adalah algoritma atau kelas dari binary search-nya ya. Oh ya, untuk yang linear atau sequential search ini, konsepnya adalah pada saat pencarian data itu saat datanya sudah ketemu, itu ya, terdapat pesan. Kalau kita lihat di sini, terdapat pesan. Kalau misalnya hasil sama dengan 1, artinya di sini data ketemu gitu, atau true, data yang dicari itu ketemu. Tapi kalau misalnya tidak, si program gitu akan memberikan tanda false. Nah, kelebihan dan kekurangan dari pencarian sekensial adalah di situ dia relatif lebih cepat dan efisien untuk data yang terbatas. Kemudian algoritmanya juga sederhana. Sedang kekurangannya adalah kurang cepat untuk data dalam jumlah besar dan beban komputasinya cenderung lebih besar. Sedangkan kelebihan dan kekurangan dari pencarian biner adalah kelebihannya untuk data yang jumlah besar, waktu pencariannya itu lebih cepat dan beban komputasinya juga lebih kecil. Sedangkan kekurangan dari pencarian biner adalah data harus sudah disorting lebih dahulu dan algoritmanya lebih rumit. Nah, ini ada tugas yang berhubungan dengan listing program, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan. Demikian untuk SOD hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.